Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding jaksa dan memberikan vonis hukuman mati terhadap Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santri hingga hamil. Sementara itu, seorang guru ngaji di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli lebih dari 7 santri yang rata-rata masih di bawah umur. Terdakwa pemerkosa belasan santri, Heri Wirawan, akhirnya divonis mati. Putusan hukuman mati itu dibacakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada sidang vonis 4 April 2022. Vonis mati tersebut diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa. Jaksa meyakini hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Heri demi efek jera dan melindungi masyarakat dari perbuatan serupa. Selain vonis mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 300 juta lebih. Di dalam putusan hakim tingkat pertama, restitusi itu dibebankan kepada negara, ganti rugi terhadap korban. Nah, menurut majelis hakim tingkat banding, tidak tepat. Terdakwa yang harus membayar melalui harta-harta yang ada, makanya harta-hartanya juga disita gitu. Seperti diketahui, Heri Wirawan mengaku telah memperkosa belasan santri yang masih di bawah umur hingga hamil, bahkan 7 diantaranya telah melahirkan. Heri bahkan mengeksploitasi korban demi kepentingan pribadi. Bayi-bayi korban digunakan untuk meminta dana anak yatim piatu. Pemerkosaan terjadi sejak 2016 hingga awal 2021. Seorang guru ngaji di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi diduga mencabuli lebih dari 7 santri yang rata-rata masih di bawah umur. Dari hasil penyelidikan diketahui perbuatan pelaku dilakukan sejak 2019 lalu. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan itu dilakukan di dalam kamar di rumahnya usai para korban belajar mengaji. Alasannya, pelaku tak tahan menahan kemolekan tubuh para santrinya. Korban ada 7. Yang belum kami periksa juga masih ada lagi, namun tidak mau melaporkan. Saat ini pelaku dijebloskan ke tahanan Polres Ngawi. Pelaku terancam kurungan maksimal 15 tahun penjara, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi lainnya, Polres Muaro Jambi menangkap 4 orang pelaku penimbun solar subsidi beserta operator nozzle SPBU yang ikut serta meraup keuntungan dari para pelaku. Iya, dan sementara itu juga ada nih puluhan pengendara roda 2 maupun roda 4 yang rela bergiliran dalam mengisi bahan bakar BBM jenis Pertalite pasca kenaikan BBM jenis Pertamax pada 1 April yang lalu. 4 orang pelaku penimbun solar subsidi beserta operator nozzle SPBU yang ikut serta meraup keuntungan dari para pelaku ditangkap petugas tim Raja Wali Reskrim Polres Muaro Jambi. Penangkapan dilakukan pada Jumat lalu saat para pelaku ini memindahkan solar ke tangki modifikasi berukuran ratusan liter. Terungkapnya kasus ini berkat laporan penimbunan solar subsidi maupun solar selalu cepat habis di SPBU tersebut. Para pelaku menjual solar ke pengecer antara Rp5.500 sampai Rp6.000 per liter. Solar dijual kepada para sopir truk yang melintasi kawasan tersebut seharga Rp6.500 per liter. Waktu itu diintai oleh tim Raja Wali, maka ditemukanlah ada beberapa kendaraan atau 3 kendaraan memakai modifikasi. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif petugas guna mengungkap para pelaku lain. Para pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman penjara selama 5 tahun. Puluhan pengendara roda 2 maupun roda 4 mengantre BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin siang. Antrean panjang pun terjadi pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax, yakni Rp12.500 per liter pada 1 April lalu. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga BBM jenis Pertamax dan tidak kembali menaikkan harga BBM jenis lain. Ya, untuk pemasoknya aja dari Pertamina itu agak telat ya. Kalau kita sih pemesanan banyak, nggak tahu di sananya lah. Mungkin ada keterlambatan dalam pengiriman gitu. Hari ini kosong, Pak? Hari ini kosong, belum ada pengiriman.
Mayoritas pengendara roda 2 di SPBU Patok Besi Subang, Jawa Barat terpaksa mengisi bahan bakar minyak jenis Pertamax RON 92 seharga Rp12.500 per liter lantaran stok Pertalite kosong. Stok Pertalite sudah hampir sepekan kosong di SPBU ini. Pihak pengawas menyebut kosongnya Pertalite lantaran banyaknya permintaan jenis Pertalite sehingga ada keterlambatan pengiriman. Tingginya permintaan BBM jenis Pertalite terjadi setelah adanya kenaikan harga Pertamax. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke berita lainnya, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting atau masalah gizi kronis di tahun 2024. Meski ditargetkan turun, namun jumlah anggaran penanganan stunting ini justru turun. Ya, sebelumnya di tahun 2021 anggaran stunting mencapai 35 triliun rupiah, namun tahun ini dipangkas menjadi 25 triliun. Beginilah kondisi balita Belvania Saskia Putri, anak ketiga dari pasangan Sakuri dan Renti di Brebes, Jawa Tengah. Di usianya menginjak 4 tahun, Belvania hanya memiliki berat badan 9 kg. Padahal berat badan normal anak seusianya harus lebih dari 11 kg. Sehari-harinya, Belvania diasuh oleh neneknya, Sayem, karena ayah ibunya harus bekerja dari pagi hingga malam. Sakuri, ayah Belvania, setiap hari bekerja sebagai penambang pasir, sedangkan Renti bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pendapatan orang tua Belvania hanya cukup untuk makan seadanya. Neneknya mengaku, Belvania tidak setiap hari bisa makan protein hewani seperti ikan, daging, dan telur. Tiap hari ada ikan itu atau apa, telur itu karena apa? Nggak ada uang. Belvania didiagnosa menderita stunting. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek dan kadang gagap. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit dan tingkat kecerdasannya di bawah normal. Selama menderita stunting, Belvania ditangani oleh petugas Puskesmas Sida Mulia. Para penderita stunting selalu mendapat penanganan rutin. Salah satu kegiatannya adalah memberikan makanan tambahan berupa telur, susu, dan lainnya. Namun sejak awal 2022, program makanan tambahan PMT ini terhenti karena tidak ada anggaran. Akibatnya, anak-anak penderita stunting ini hanya diberi biskuit bantuan pemerintah pusat. Apa kunjungan rutinnya tetap ada dilakukan ya? Misalnya memberikan makanan tambahan, itu berapa hari sekali, Mbak? Biasanya? Kalau untuk tahun ini nggak ada pemberian PMT, Pak, makanan tambahan. Jadi adanya pemberian biskuit. Tahun ini kan memang untuk BOK nggak ada alokasi dana untuk PMT, Pak. Pengurangan anggaran penanganan stunting nasional diakui oleh Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Erna Mulati dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Terjadi pengurangan anggaran dari 35 triliun di tahun 2021 dan hanya 25 triliun rupiah di tahun 2022 atau turun 10 triliun rupiah. Meski begitu, pemerintah optimis strategi pengurangan stunting tetap berjalan. Kita mempunyai problem yang cukup besar untuk terjadinya pernikahan dan hamil di usia remaja putri. Nah, kalau kita melakukan intervensi untuk anak-anak ini kan sebetulnya tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, Mbak. Jadi artinya dalam penggunaan alokasi dana tentu sangat tergantung dari permasalahan dari setiap daerah. PKK itu adalah bagian dari tim pendamping keluarga. Ada 3 pendamping, yaitu ada PKK, kemudian ada providernya adalah bidan, kemudian 1 lagi penyuluh KB. Sehingga hari ini dihadirkan 200.000 tim pendamping keluarga yang total anggotanya 600.000. Saat ini terdapat 85 anak stunting dari 2.388 balita atau 3,55% yang tersebar di Desa Sidamulya, Lengkong, dan Wanasari, Brebes. Data di Dinas Kesehatan Brebes menyebut jumlah stunting di Brebes menempati urutan ketiga terbesar di Jawa Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia. Berbagai hidangan khas Ramadan identik dengan makanan dan minuman manis. Namun mengkonsumsi gula berlebihan juga tak baik untuk kesehatan. Nah, apakah ada gula alternatif yang baik dan juga aman bagi kesehatan? Informasinya tetap di Good Morning sesaat lagi.